الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-19 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Man ra'a minkum munkaran falyunkirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan demikian itu selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga ulama-ulama lainnya seperti At-Tayyalisi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Artinya boleh dijadikan dalil. Kemudian Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab yang begitu panjang pembahasannya, yaitu kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, ketika kita berbicara Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tidak sembarangan kita melaksanakannya. Ternyata di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada rukun-rukunnya. Di antaranya ada 4 rukun amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, muhtasib, pelaksana amar ma'ruf nahi munkar itu. Yang kedua, muhtasab alaih, orang yang menjadi sasaran atau pelaku maksiatnya yang perlu diadakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, muhtasab fi, perbuatan yang dilakukan, artinya perbuatan maksiatnya. Yang keempat, nafsul ihtisab, yaitu cara kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, keempat ini mestilah ada. Nah, kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama yaitu syarat muhtasib, pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Apa syaratnya? Yang pertama mestilah dia mukallaf, muslim, dan sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu tadi, bukan anak-anak kecil. Ya, sebagaimana yang di dalam hadis tadi dikatakan, jika kita mampu, kita ingkari dengan tangan kita, atau di riwayat lain dikatakan kita rubah dengan tangan kita. Kemudian iman, artinya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mestilah dia orang yang beriman dan mengerti tentang hukum agama, sehingga tidak terjadi penganiayaan. Yang ketiga, keadilan. Jadi orang fasik tidak boleh jadi muhtasib. Apa itu fasik? Pelaku dosa besar seperti meninggalkan sholat, tidak boleh diangkat jadi muhtasib untuk pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat yaitu diizini dari arah imam ataupun wali, jadi mendapat keizinan dari pemimpin atau yang memang memimpin suatu daerah itu ya. Kemudian mampu, jadi orang yang lemah tidak boleh melakukan menjadi muhtasib, karena dia tidak akan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Maka bagi orang yang lemah cukup mengingkari dengan hatinya. Itu diantara 5 syarat seorang muhtasib. Lalu syarat muhtasab alaih, yaitu objek hisbah atau sasaran maksiatnya. Apa syaratnya? Yang pertama, adanya perbuatan mungkar. Jadi memang ada perbuatan tersebut yang dilakukan, yaitu bentuk kemungkaran. Dan kemungkaran itu, syarat yang keduanya, kemungkaran itu dilakukan pada saat itu. Ketika ada kemungkaran langsung kita lakukan tindakan. Yang ketiga, perbuatan mungkar itu jelas. Jadi jelas perbuatan mungkar itu bagi muhtasib, bagi orang yang akan melarang. Bukan dia
mengintip atau sebagainya, memang jelas-jelas terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, perbuatan mungkar itu diketahui tanpa ijtihad. Jadi untuk mengetahui itu mungkar atau tidak, perbuatan itu tidak perlu kita berijtihad. Apakah ini mungkar atau tidak? Memang jelas, seperti perjudian, minum khamar, itu kan jelas. Jadi tidak perlu dengan berijtihad lagi. Itu syarat dari orang yang melakukan maksiat tadi, yang perlu kita lakukan tindakan. Lalu syarat muhtasab fi, yaitu maksiat atau bentuk kejahatan yang dilakukan. Nah, apa itu? Biasanya dia terdiri dari dua hal saja, yaitu karena melanggar hak Allah sebab maksiat, atau hak orang sebab merusak. Jadi kita melanggar hak Allah seperti minum khamar, atau kita merusak hak orang lain seperti mencuri, maka perlu diadakan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu syarat nafsul ihtisab, pelaksanaan hisbah tadi, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini agak banyak. Yang pertama, ta'aruf, kita perkenalkan bahwa itu adalah bentuk-bentuk maksiat. Setelah itu kita lakukan ta'rif, pemberitahuan dengan mengarahkan, tidak boleh melakukan itu. Walaupun ada juga yang menggabungkan dua hal ini menjadi satu. Nah, jadi tidak langsung kita ambil tindakan tangan, ya. Kemudian yang ketiga, kita beri nasihat atau larangan dengan takut kepada Allah. Kita katakan ini maksiat, jangan dilakukan, takutlah kepada Allah, ini dilarang Allah. Nah, jika seperti itu telah kita lakukan dan tidak berhasil, baru kita boleh menggunakan perkataan kasar dengan tindakan. Tapi perkataan kasar bukan memaki dengan mengucapkan kata-kata kotor, tapi sebagai contoh, hai orang jahil, takutlah engkau kepada Allah, seperti itu. Atau yang lain-lainnya, hai orang jahil. Jadi bukan kita memaki dengan mengucapkan sembako, apa itu? 9 bahasa kotor, nama-nama binatang, tidak. Kita ucapkan, hai orang jahil, takutlah engkau kepada Allah, seperti itu, ya. Kemudian jika tidak mampu juga, tidak berubah juga, maka merubah dengan tangan. Nah, merubah dengan tangan ini dengan cara apa? Memecahkan alat permainan yang bermaksiat tadi, atau menumpahkan khamar, ya. Namun ada tindakan kesopanannya. Apa tindakan kesopanannya? Sebelum kita lakukan dengan tangan kita sendiri, kita suruh pelakunya yang melakukannya. Misalnya ketika dia minum khamar, kita katakan tumpahkan khamarmu. Jadi pelaku maksiat itu yang membuang khamarnya. Atau ketika dia menggunakan alat-alat yang maksiat, kita suruh pecahkan alat itu. Ketika dia tidak mau, baru kita yang mengambil tindakan, kita pecahkan alatnya atau kita tumpahkan khamarnya. Nah, setelah itu menakuti dengan kalimat yang lebih kasar. Nah, ini boleh. Jika tidak mempan juga, tidak berubah juga, kita naikkan tingkat kekasaran perkataan kita. Apa? Misalnya, tinggalkan ini, atau akan aku pecahkan kepalamu. Nah, seperti itu boleh. Nah, tentunya bagi orang yang terpilih sebagai muhtasib, ya. Lalu yang berikutnya apa? Yang ketujuh, yaitu langsung memukul dengan tangan atau kaki atau lainnya selain senjata. Nah, ini keadaan darurat. Nah, ketika memang kita darurat, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan, langsung kita lakukan pecahkan dengan tangan atau dengan kaki kita. Nah, tanpa menggunakan senjata, seperti senjata peperangan, pedang misalnya kalau dahulu, kalau sekarang pistol atau senjata laras panjang, tanpa seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, muhtasib tidak mampu untuk melakukan sendiri, maka perlu bantuan atau dukungan. Nah, seandainya penegak amar ma'ruf nahi mungkar tidak mampu melakukan sendiri, boleh melakukan dukungan, meminta dukungan atau bantuan, pembantu-pembantunya boleh, atau laskarnya yang bersenjata boleh. Nah, ya, boleh juga dibantu orang fasik. Nah, ketika itu di sini orang fasik boleh untuk membantu sehingga terhindarnya maksiat tadi. Nah, itu diantara penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar bersama rukun-rukunnya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat kitab amar ma'ruf nahi mungkar dalam Ihya Ulumuddin, pembahasan yang luar biasa. Dan jika kita pahami, maka kita akan dapat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan baik sesuai dengan aturan-aturan Allah. Di situ juga sangat banyak dalil-dalil disebutkan. Semoga bermanfaat.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.